sahabat Kristus dimanapun saja engkau berada. Di hari ini kembali lagi kami dalam pelayanan dan masih terus dalam pelayanan. Puji Tuhan, kemarin kami baru dari Ternate, Maluku Utara, dan sekarang kami akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Fakfak. Dan kami dalam perjalanan menuju ke pelabuhan. Biarlah setiap perjalanan kami dari kota Sorong sampai di Fakfak dilindungi dan dijaga oleh Tuhan, dan kami tiba dengan selamat. Minta dukungan doa dari teman-teman para hamba Tuhan untuk terus topang kami dengan doa, biarlah pelayanan kami berjalan dengan baik selama ada di kota Fakfak. Terus ikuti perjalanan kami dan terus ikuti setiap siaran-siaran pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman, kami sudah ada di atas kapal. Ini barang-barang kami. Kami tidak dapat tempat tidur, beli tiket tapi tidak ada tempat tidur, dan kami alas. Kami beli tikarnya itu di luar pelabuhan, kami ojek dan beli tikar. Terus ikuti perjalanan kami sampai di Fakfak. Shalom, sekarang kami masih ada di tengah laut dan duduk-duduk di tempat santai kafetaria KM Kalabia. Istri lagi belanja, dia mau makan nasi jadi dia belanja sana. Ini apa? Baca. Empas. Pas. Nanti di sini bikin taman kota itu, Wapres sudah meletakkan batu kemarin. Ini reformasi. Oke, baik, shalom sahabat Kristus. Ikut terus perjalanan kami di pagi hari ini. Kami akan lanjut pelayanan di pasar Mambuni-Guni yang ada di salah satu kabupaten Fakfak. Kami hadir di tempat ini untuk terus memberitakan Injil supaya ada begitu banyak jiwa-jiwa yang harus kita menangani di tempat ini. Ikut terus perjalanan kami. Maria yang datang berjumpa dengan Yesus, tetapi Yesus yang datang bawa diri berjumpa dengan perempuan Samaria. Hari ini kau lihat orang punya anak-anak Papua hidup hancur, kau kasih biar. Banyak pendeta-pendeta sudah lupa amanat agung, hidup di zona nyaman gereja besar, fokus pada perpuluhan. Tidak sadar iblis bunuh topuk generasi-generasi penerus di jalan dengan mabuk, dengan miras, dengan perselingkuhan, dengan seks bebas, dengan acara, dengan narkoba, dengan lem aibon. Bahkan ini generasi-generasi yang harus kita selamatkan mereka. Tapi banyak gembala yang hidup di zona nyaman, perpuluhan besar, hidup santai saja. Kasih biar tuh punya anak-anak muda hancur di jalanan. Kenapa Tuhan panggil saya ke jalanan? Karena saya dipulihkan dari jalanan, saya punya hidup di jalanan. Pancuri, begal, pukul orang, pajak orang. Tapi Tuhan pulihkan untuk saya menjadi contoh di jalanan. Jadi saudara, itu sedikit kesaksian kami. Di pagi hari ini saya mau berbicara sedikit mengenai keadaan yang sedang terjadi di hari-hari ini. Keadaan yang sedang terjadi di hari-hari ini. Dunia bukan menuju kepada kebaikan, tetapi dunia sedang menuju kepada kejahatan. Bahkan kejahatan yang terjadi di hari-hari ini sudah tidak disembunyikan, tapi sudah dipublikasikan. Salah satu contohnya kemarin di Amerika. Di Amerika mereka izinkan pernikahan sesama jenis. Perempuan boleh menikah dengan perempuan, laki-laki boleh menikah dengan laki-laki, itu di Amerika. Dan pendeta yang tidak memberkati, pendetanya akan dimasukkan ke dalam penjara. Bayangkan saudara lihat. Dan ini sudah masuk di Indonesia. Di Indonesia sudah ada lesbian. Di Indonesia sudah ada gay, laki-laki dan laki-laki. Dan kenapa banyak banci? Banci itu tidak tertarik kepada perempuan, dia tertarik kepada laki-laki, padahal laki-laki. Haleluya. Nah, ini yang disebut pernikahan sesama jenis. Keadaan manusia di akhir zaman bukan semakin berkurang tetapi semakin jahat. Di Jerman pernikahan keluarga, negara memberikan izin pernikahan keluarga. Bapak bisa menikah dengan anak kandungnya, mama bisa menikah dengan anak kandungnya, saudara perempuan kandung bisa menikah dengan saudara laki-laki kandungnya. Di Spanyol pernikahan dengan hewan, manusia menikah dengan hewan peliharaannya, saudara. Di Kanada anak-anak dari kecil, SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan diizinkan nonton film-film porno, saudara. Masih kecil-kecil di bangku pendidikan sudah diizinkan nonton film porno. Akhirnya apa? Banyak anak-anak muda yang jatuh di seks bebas karena terpengaruh dengan film porno. Banyak punya anak-anak muda yang pendidikan
pendidikannya, masa depannya hancur, putus perkuliahan karena itu terpengaruh dengan film porno, akhirnya ingin rasa-rasa. Waktu rasa-rasa jatuh dalam dosa, pendidikan putus, masa depan putus. Amin. Haleluya. Itu yang terjadi di hari-hari ini. Boleh menggunakan HP, tapi pakai HP untuk baik. Bahkan HP juga bisa merusak rumah tangga. Orang keluarga punya rumah tangga hancur, kenapa ada 02, 03? Itu dari HP. Haleluya. Amin. Haleluya. Kalau kami bicara 0203 ini macam apa nanti? Haleluya. Ada kamu cerita satu di Papua, didorong itu kasus perselingkuhan di HP. Jadi bapak selingkuh, dia takut mama tahu. Disimpan 02 punya nomor di HP, tapi ditulis nama Kapolda. Karena dia takut mama tahu, ditulis nama Kapolda. Akhirnya bapak taruh HP di atas meja. Bapak masuk mandi di kamar mandi. Sementara mandi begini, Kapolda telepon. Mama lihat HP, Kapolda telepon. Mama mau angkat tapi mama takut karena Kapolda yang telepon. Akhirnya mama kasih biar. Mama tidak jadi angkat. Telepon yang kedua lagi. Kapolda telepon yang kedua lagi. Mama semakin penasaran. Mama mau angkat tapi mama masih takut. Aduh, ini informasi penting apa? Pas Kapolda telepon yang terakhir, Kapolda telepon yang ketiga, mama tidak bisa tahan. Akhirnya mama angkat. Waktu mama angkat HP, suara dari dalam HP keluar bilang begini, sayang posisi di mana kan? Haleluya. Lihat apa yang terjadi. Waktu bapak kasih keluar kepala dari kamar mandi, mama standby dengan kayu balok. Waktu bapak pas kasih keluar kepala, mama hantam dari pantai kepala, mama bilang Kapolda kirim salam. Haleluya. Tapi tak percaya, Pak Pendeta punya nomor. Amin. Bapak-bapak di kompak setia, amin. Setia dengan istri satu, amin. Haleluya. Setia dengan istri satu, satu di satu kampung ini, satu di satu kampung sebelah, dan satu di satu kampung lain. Itu keadaan manusia di akhir zaman. HP membuat rumah tangga hancur. Dan ini perang iblis di akhir zaman membuat manusia semakin hidup dalam kejahatan, bukan semakin baik. Orang-orang tua ingatin dengan baik. Kalau kamu mengasihi anak-anakmu, jangan beli HP. Kalau yang Kristen, beli Alkitab untuk mereka. Didik mereka dengan nilai-nilai rohani dari sekarang. Amin. Saudara, dulu tahun 90-an kami masih kecil-kecil, kami kira bisa pegang HP. Mungkin kami pegang HP itu HP yang paling terkenal zaman itu cuma HP Nokia kayu. Dan permainan populer di tahun itu cuma permainan ular-ular. Tapi sekarang anak-anak belum sekolah lagi, orang tua sudah beli HP. Akhirnya apa, terpengaruh dengan HP, do balik maki orang tua. Karena apa? Di HP nonton barang kurang ajar, nonton film-film maki, akhirnya do balik maki orang tua. Jadi mari saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini saya tidak berbicara untuk menyinggung saudara, tidak. Tapi kita harus mengalami perubahan. Kita jangan terus hidup dengan hal-hal kejahatan, tapi mari kita mengalami perubahan. Kemarin tanggal 23 April 2023 itu di Amerika Serikat mereka resmikan gereja setan. Nanti buka di YouTube itu. Di Amerika Serikat mereka meresmikan gereja setan dan mereka membuka sekolahnya. Jadi anak-anak kecil mereka kasih masuk sekolah untuk sekolah magic, sekolah sihir, sekolah ilmu hitam. Dan justru itu kenapa kita terus dekat dengan Tuhan, supaya kita jangan jatuh dengan dosa-dosa hari-hari ini. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9, 10 berkata begini saudara. Sebelum itu mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa untuk firman. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, di pagi ini hamba-Mu hadir kembali di tengah-tengah umat-Mu yang ada di kampung ini Tuhan. Firman Injil-Mu disampaikan untuk menguatkan kami, menegur kami supaya kami mengalami perubahan. Dalam nama Yesus Kristus berbicara untuk kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita lihat 1 Korintus pasal 6 ayat 9-10 berkata begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul. Alkitab katakan orang cabul tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Hari ini ada begitu banyak orang punya pikiran cabul. Bapak-bapak punya pikiran cabul. Dan melihat ABG jalan dengan celana pendek, paha putih, mata menyala dalam nama Yesus.
Apalagi kalau banjir yang lewat pakai celana pendek, paha putih, manganga sampai mata mau cabul keluar. Akhirnya pikiran cabul keluar, pikiran kurang ajar keluar. Alkitab katakan bahwa orang yang hidup dengan pikiran kurang ajar, orang yang hidup dengan pikiran cabul, tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Berbicara masuk surga itu tidak segampang apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Tetapi ada hukum-hukum yang harus kita lewati, ada perintah-perintah yang harus kita lakukan supaya kita bisa masuk dalam surga. Kalau kita tidak bisa hidup kudus, kita tidak akan melihat Tuhan. Karena firman berkata, kuduslah engkau sebab aku kudus. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Waktu Nabi Musa mau berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai, Allah berkata kepada Musa, lepaskan kasutmu karena tempat ini tidak layak. Musa datang saja harus tunduk, tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Karena Allah itu kudus. Manusia mau berjumpa dengan Allah, dia juga harus kudus. Pertama, pikiran cabul. Yang kedua, penyembah berhala. Alkitab berkata penyembah berhala tidak masuk dalam kerajaan surga. Hari ini ada banyak orang percaya kepada Tuhan 50%, percaya kepada alam 50%. Anak sakit, keluarga sakit, tidak bawa pendeta berdoa, tidak bawa ke orang-orang yang mungkin bertakwa kepada Tuhan, tetapi dia lebih memilih bawa kepada dukung. Tidak percaya Tuhan 100%. Untuk keluarga sakit, anak sakit, dia lebih memilih bawa ke dukung, lebih memilih bawa ke orang pintar. Kepercayaan berhala, hidup dengan ilmu hitam, hidup dengan santet, hidup dengan sihir, hidup dengan pekatan. Saudara, saya punya keluarga itu latar belakangnya semua ilmu hitam. Kami keluarga besar dari Serui Ansus Rawiyai, saudara. Itu kami terkenal dengan ilmu hitam. Saya punya bapak, mama semua itu pakai ilmu pakatan semua. Suwangi. Tapi saya punya mama dan bapak dipulihkan oleh Tuhan dan kami anak-anak dipakai oleh Tuhan. Saudara pernah dengar Suwangi yang terkenal di Papua namanya Kalarce. Garis keturunan kita punya Mamade. Tapi lihat, kami dipulihkan oleh Tuhan. Tapi ingat, ilmu hitam itu minta tumbal. Tumbal itu antara kau punya keluarga, antara kau punya anak, itu akan menjadi tumbal. Jadi saya punya orang tua, lepaskan itu semua. Mereka tinggalkan ilmu hitam. Karena mereka tahu bahwa ilmu hitam tidak membawa mereka masuk dalam surga. Kamu harus berakar di dalam Tuhan, supaya pengajaran-pengajaran filsafat yang tidak masuk akal itu, adat istiadat, pengajaran-pengajaran budaya itu tidak mengikat kamu. Tapi karena kau tidak berakar di dalam Tuhan, berakar di dalam Allah, tidak rajin datang kepada Tuhan, akhirnya kau masih terikat dengan kepercayaan budaya, adat istiadat. Animisme, dinamisme, ini yang disebut kepercayaan beralah. Jadi mari mama orang jangan hidup lagi dalam kepercayaan tahayul, animisme, dinamisme, bahkan beralah. Ilmu hitam, suwangi, santet, pakatan, sihir, tolong lepaskan itu. Tolong hidup harus 100% percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan orang yang hidup dalam penyembahan berhala tidak masuk dalam kerajaan surga. Kita lanjut saudara. Penyembah berhala, orang berzina, Alkitab katakan orang berzina tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, hati-hati bapak-bapak yang saya mau tekankan untuk engkau, hati-hati. Kalau setia dengan 01, setia sampai maut dimisahkan. Waktu engkau sudah berjanji di depan gereja, berjanji waktu ikatan suci, firman Tuhan katakan hanya Tuhan yang mampu memisahkan, hanya maut yang mampu memisahkan. Tapi sekarang beda, 02 yang memisahkan. Haleluya. Hari pernikahan sudah jalan 4 tahun, tapi bapak masih simpan mantan punya foto. Haleluya. Pernikahan sudah jalan 4 tahun, tapi bapak masih telepon mantan diam-diam. Kabar bagaimana Aduh, tunggu kenangan dulu Saudara lihat, rumah tangga hancur karena apa? Karena perzinahan. Banyak orang menikah bukan karena mencintai istrinya, tapi menikah karena hawa nafsu. Jadi waktu dia bosan dengan ibu istri, dia pergi cari mama yang lain. Tapi saya percaya bapak-bapak di Papak tidak sama. Haleluya, ada orang setia. Tidak mengaku. Amin. Apalagi pejabat-pejabat itu lebih setia lagi. Harus setia. Pejabat-pejabat di Papua itu lebih setia. Kau setia dengan istri satu di Manado, satu di Makassar, satu di Ambon. Jadi saudara lihat ini kasus perzinahan.
membuat rumah tangga itu hancur. Itu saya mau katakan, kalau kau menikah dengan kau istri, jangan menikah karena hawa nafsu, tapi kau menikah karena kau mengasihi dia, kau menikah karena kau mencintai dia. Kita lanjut saudara, penyembah berhala, orang bersinah. Nah, kita katakan lagi orang bersinah, banci. Banci tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Saudara tahu banci kan tidak? Tahu. Banci itu orang jadi-jadian. Mau jadi laki-laki, banci jadi perempuan. Kita katakan banci tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Jadi dengar ini baik, mama dorang, bapak dorang, kalau pulang ke rumah dia lihat punya saudara laki-laki yang punya gerak-geri, jalan mulai ayu-ayu, tegur dia dengan firman Tuhan ini. Katakan banci tidak masuk sorga. Banci orang pemburit, pencuri. Alkitab katakan pencuri tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Ingat, jangan panjang tangan. Pencuri ini orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Barang itu milik orang, dia pergi ambil. Tapi saya percaya di sini tidak ada pencuri, tidak ada yang mengganggu. Haleluya. Nah, saudara kita lihat, banci orang pemburit, pencuri, orang kikir. Alkitab katakan orang kikir. Saudara tahu orang kikir? Orang kikir ini berbicara tentang orang pelit. Hidup itu jangan menjadi orang pelit. Saudara mau simpan uang banyak-banyak di bank juga mati terbawa uang ke surga. Saudara mau simpan harta kekayaan banyak-banyak di bank juga mati terbawa emas ke surga. Jadi hidup itu jangan menjadi orang pelit. Jadilah berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Berkat yang lebih. Tujuannya supaya engkau menjadi berkat kepada orang-orang yang tidak punya berkat. Alkitab katakan pemabuk tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Ini bukan saya yang berkata, tetapi ini firman Allah yang berkata, bilang pemabuk tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Jadi ingat, gue masih mabuk-mabuk itu, yang kapal minum cike, yang kapal minum vodka, bensin, vino, itu bertobat. Karena orang yang hidup dalam kemabukan tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Kalau kau mati dalam kondisi mabuk di hari ini tetap neraka. Ada orang yang mati dalam kondisi mabuk, bawa motor ketabrakan dalam kondisi mabuk, tiba-tiba mati tanpa. Para keluarga kasih naik status sampai berjumpa di Yerusalem baru. Padahal mati karena mabuk. Jadi kalau pendeta khotbah jangan khotbah PHP. Khotbah saja Tuhan yang memberi. Jangan mati karena mabuk, bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, baru Tuhan tidak suruh pergi mabuk. Jadi khotbah jujur saja. Tuhan yang memberi, cap tikus yang ambil. Tuhan yang memberi, vodka yang ambil, bensin yang ambil, vino yang ambil. Karena firman Tuhan katakan pemabuk tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Ada saya punya cerita satu di kota Sorong. Salah satu saudara laki-laki, dia kasih status karena dia punya kakak laki-laki meninggal, kakak kompleks meninggal. Dia punya kakak kompleks ini meninggal karena miras. Jadi dia kasih status di Facebook, dia bilang begini, "Sio kakak, Tuhan tidak bisa lupa kau kebaikan. Orang ingat pertama kali kau kerja di perusahaan, kau punya gaji pertama turun dari perusahaan, kau kasih mabuk orang satu kompleks. Yang kedua kau turun dari perusahaan, kau beli orang bir satu karton. Yang ketiga kau turun dari perusahaan, kau bikin acara dari malam sampai pagi. Tuhan tidak bisa lupa kau kebaikan sampai berjumpa di Yerusalem baru. Padahal mati karena miras." Kita lanjut. Pemabuk, pemfitnah. Nah saudara lihat, pemfitnah ini yang paling banyak bagi mama-mama dorang. Haleluya. Dorang bilang mulut ember itu. Saudara tahu mulut ember? Alkitab katakan bahwa pemfitnah tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Pemfitnah ini orang-orang yang suka merusak gambar diri orang lain. Di depan berteman baik, di depan bergaul baik, tapi di belakang-belakang dia menjelekkan kita untuk orang lain. Itu yang Rasul Paulus menegur jemaat di Efesus. Ada beberapa orang yang keluar masuk rumah untuk belajar kita punya masalah. Setelah dia tahu kita punya masalah, dia cerita untuk orang lain di luar. Ini disebut mulut ember, bocor mulut. Pendeta khotbah bilang jangan jaga mulut. Pendeta khotbah bilang jangan pamaki. Mama dia punya amin besar. Amin, Bapak pendeta sampai dia akan pamaki lagi. Tapi pulang sampai di rumah masalah sedikit dengan tetangga dalam nama Yesus. Semua kemungkinan keluar. Jaga mulutmu, jaga ucapanmu, karena dari mulut keluar berkat, dari mulut juga keluar kutuk. Jadi mari saudara, datang kepada dia, supaya dia menguduskan dosamu. Saya punya pesan terakhir untuk mama-mama dorang dari agama manapun, suku manapun, bahasa daerah manapun, jangan mengeluh
mengeluh dengan profesi yang ada. Ingat, engkau punya profesi sebagai pedagang bukan karena kebetulan. Dan jangan mengeluh. Kalau hari ini engkau mengeluh dalam diri Tuhan, saya sudah capek duduk di pasar, saya mau duduk di kantor lagi. Kalau seandainya Tuhan rubah engkau punya profesi, saya mau di tempat ini, duduk di kantor, terus sampai mau jualan di pasar. Tapi mengucap syukur dengan profesi yang Tuhan taruh. Engkau menjadi pedagang tidak secara kebetulan, tetapi engkau ada untuk memperlengkapi kebutuhan orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial, saling memperlengkapi dan membutuhkan satu sama lain. Jadi tetap berjualan. Hidup ini bukan soal kaya dan miskin. Hidup ini soal kepribadian kita dengan Tuhan. Ketaatan kita dengan Tuhan. Karena mandi tidak bawa mobil ke sorga, mandi tidak bawa harta ke sorga, mandi tidak bawa rumah ke sorga. Alkitab katakan dalam Korintus pasal 5 ayat yang pertama berkata, jika kemah di dunia ini akan dibongkar, Allah akan menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi saya dan saudara. Tempat kediaman yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tetapi tempat kediaman yang dibuat oleh kuasa Allah. Jadi di dunia ini kita hanya bangun kemah, ingat, kita hanya pendatang di dunia. Kita tidak selamanya hidup dalam dunia. Rumah yang engkau tinggal sekarang itu bukan rumah kekal, tetapi ada rumah di surga yang Allah sediakan bagi saya dan saudara. Hidupmu hanya sementara. Alkitab berkata umur manusia cuma 70 tahun. 70 tahun itu waktu yang singkat. Hari ini kau boleh muda, tapi pergantian tahun, rambut putih, kau tidak bisa muda lagi. Bapak-bapak yang punya umur 50 tahun, ingat ini, ingat. Yang 50 tahun, kau tidak bisa kembali jadi nyong-nyong lagi 17 tahun. Kau cuma bisa merenungkan masa muda dulu. Mama-mama yang sekarang punya umur 50, rambut putih, 60 rambut putih, kau tidak kembali bisa menjadi nona-nona cantik-cantik lagi. Dulu kau mungkin jadi gadis desa, tapi sekarang kau pakai ripot. Orang bilang sudah kadaluarsa, tapi kita percaya bahwa hidup dan mati tetap kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan yang memberkati kita semua. Dan saya akan berdoa untuk saudara. Kalau kita berdoa, kita menyanyikan satu lagu, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau engkau merasa terhimpit, tidak ada berkat, tidak ada jalan keluar, Bapak Pendeta akan berdoa untuk engkau dan engkau pulang agar engkau membawa berkat. Percaya bahwa usaha mata pencarianmu pasti diberkati. Kita berdoa, kita nyanyi satu lagu, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, bila turun dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji dan kami sembah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Isa Al-Masih. Di pagi ini Injilmu diberitakan, firman-Mu disampaikan, firman-Mu menegur kami supaya kami mengalami perubahan. Kami tidak hidup dalam dosa lagi, tapi kami hidup di dalam kekudusan-Nya Tuhan. Supaya kami percaya waktu kami hidup dalam kekudusan, kami diberkati oleh Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tidak menjadi pendengar, melainkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Memberkati setiap usaha kami, jualan kami, ekonomi kami dari agama manapun, suku manapun, bahasa daerah manapun. Tuhan memberkati kami semua, mata pencarian kami Tuhan berkati. Bukakan setiap berkat-berkat dalam setiap ekonomi kami, supaya dalam ekonomi kami tetap mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Tuhan, kalau hari ini ada yang punya masalah, sakit penyakit, dalam nama Yesus Kristus Tuhan sembuhkan, mereka pulang dengan kesembuhan. Yang punya masalah rumah tangga Tuhan pulihkan, yang punya masalah ekonomi Tuhan curahkan berkat dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dari tempat ini mereka akan pulang ke kampung mereka masing-masing. Dalam perjalanan, kami tahu bahwa setiap perjalanan pasti ada bahaya, karena firman-Mu berkata selangkah saja maut menyampiri. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan mampu pelihara kami. Kami berdoa kuasa Tuhan memelihara kami dalam perjalanan pulang, bahkan aktivitas kami, sehingga kami tetap terjaga, terlindungi. Kami dijauhkan oleh sakit penyakit, kami dijauhkan oleh kecelakaan, kami dijauhkan oleh bencana, kami dijauhkan oleh badai, kami dijauhkan oleh masalah persoalan, bahkan kami dijauhkan dengan hal-hal yang jahat, bahkan maut sekalipun kami dijauhkan oleh maut. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami akan menerima berkat di pagi hari ini.
Dan kami sebelum pulang kami siap menerima berkat. Haleluya Yesus. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah dan nama sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, lewat persekutuan yang manis yaitu kuasa Roh Kudus, tinggal menyertai kami mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan pada datang pada kali yang kedua menjemput setiap orang percaya. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sama-sama diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ya, selesai sudah pelayanan yang ada di tempat ini. Di sini itu kalau mau belanja bisa dengan uang, bisa dengan barang penukaran, mungkin gula, tukar kasbi atau sayur, kopi mungkin bisa tukar dengan makanan-makanan kebun lainnya. Di pasar ini begini perjalanan kami dari bagian kota Fak-Fak itu ke bagian sini itu 1 jam lebih lah. Dan lumayan menguras tenaga ya, pusing, muntah. Itu sudah pasti dialami karena jalan-jalan yang ada di Fak-Fak ini gunung-gunung terus belok-belokan. Ya, dalam perjalanan kami pulang selesai pelayanan kami singgah di sungai apa ini? Kali-kali, tidak tahu kali apa ini yang ada di Fak-Fak. Kayak tangga-tangga kah? Berapa Pak Aman? Aman sih. Semangat.